Seribu Kucing untuk Kakek. Cerita dan gambar oleh Suyadi. Di sebuah kampung tinggallah kakek bersama nenek. Kakek dan nenek tidak punya anak cucu. Mereka hidup berdua saja. Karena itu, rumah mereka sangat sepi. Pada suatu malam, sehabis makan, kakek dan nenek merasa kesepian. Tidak ada anak dan cucu untuk teman mereka bercakap-cakap. Tiba-tiba kakek mendapat akal. Kata kakek, "Nenek, alangkah baiknya kalau kita memelihara seekor kucing kecil untuk menemani kita." Nenek setuju akan usul kakek ini. "Baiklah, Kek," kata nenek. "Besok kita cari kucing untukmu." Keesokan harinya, pagi-pagi waktu nenek hendak ke pasar, kakek berpesan, "Jangan lupa kucing kecil itu, Nek. Carikan sampai dapat." "Baik, Kek," kata nenek. Lalu ia pun berangkat ke pasar. Di pasar sambil berbelanja, nenek bertanya kepada bibi penjual sayuran, "Nak, apakah engkau punya anak kucing kecil untuk kakek? Sekecil ini saja, jangan lebih besar." Tapi sayang, penjual sayuran itu tak punya anak kucing di rumahnya. Nenek pun menghampiri penjual ikan. Kata nenek, "Dek, adakah anak kucing di rumahmu untuk kakek yang sedang kesepian?" "Sekecil ini, Dek, jangan lebih besar." Tapi sayang, penjual ikan tidak punya kucing seekor pun. Nenek mendekati penjual kerupuk. "Nak," kata nenek, "aku mencari anak kucing kecil untuk kakek, sekecil ini saja, jangan lebih besar." Tapi penjual kerupuk hanya menggelengkan kepalanya. Ia juga tak memiliki kucing di rumahnya. Nenek tak putus asa. Kepada tiap pedagang yang dijumpainya di pasar, ia meminta anak kucing. Tapi malang bagi nenek, tak seorang pun punya anak kucing untuknya. Sementara itu orang-orang di pasar mendengarkan dengan hati iba. Kasihan, pikir mereka, kakek tentu kesepian sekali tanpa kucing di rumah. Dalam perjalanan pulang, nenek masih sempat mampir ke tukang cukur di bawah pohon asap untuk minta anak kucing. Si tukang cukur pun tak punya anak kucing. Kepada abang penjual bilik bambu, nenek juga meminta, juga tak berhasil. Di rumah, kakek tidak tinggal diam. Sambil bekerja di kebun, ia bertanya kepada penjual mainan yang lewat, "Kau punya anak kucing kecil untukku?" "Sekecil ini saja, Dek, jangan terlalu besar." Tapi seekor kucing pun tak ada di rumah penjual mainan itu. Kebetulan Pak Haji juga lewat. "Oh, Pak Haji," kata kakek, "bisakah menolong aku? Aku perlu anak kucing sekecil ini, Pak Haji, jangan besar-besar." Tapi Pak Haji tak tahu dari mana ia bisa mendapatkan anak kucing itu. Begitupun kepada tiap orang yang lewat. Baik si pedagang tahu goreng maupun ibu penjual jamu, kakek minta anak kucing. Tapi tak seorang pun yang dapat memberinya. Nenek pulang dengan tangan hampa. Begitu pula kakek tak berhasil mendapatkan kucing idamannya. Malamnya mereka tidur dengan gelisah. Pagi-pagi sekali ayam jantan berkokok. "Kukuruyuk!" Pagi telah tiba, sudah waktunya untuk bangun. Neneklah yang bangun lebih dahulu. Ia terbangun karena mendengar suara "ngeong" di luar rumah. Betulkah? Apakah ia tak salah dengar? Segera dibangunkannya kakek. "Kek, dengar," ujar nenek, "suara anak kucing mengeong-ngeong." Nenek cepat membuka jendela. Betul, seekor anak kucing, kecil mungil, hitam berdada putih, duduk di atas pagar. Siapa yang menaruhnya di situ?
"Kek, lihat!" seru nenek kegirangan. "Alangkah manisnya." Cepat-cepat kakek bangun. Terkejut kakek melihat kucing belang-belang di ambang pintu. "Nek, lihat!" seru kakek gembira. "Ini ada lagi satu, si belang." Tapi sementara itu nenek menemukan anak kucing lain di kebun. "Kek, ada lagi," kata nenek. "Lihat ini, hitam mulus." "Wah, tambah lagi," kata kakek tiba-tiba. "Ini yang tutul-tutul." Suara ngeong makin ramai. Alangkah kagetnya kakek dan nenek melihat kebun mereka penuh dengan anak kucing. Semuanya kecil-kecil seperti yang diinginkan kakek. Ada yang hitam bulunya, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning, abu-abu belang-belang, tutul-tutul berbintik-bintik, dan macam-macam lagi. Penuh sesak kebun kakek dengan hewan-hewan kecil itu. Siapa yang menaruh kucing-kucing itu di kebun? Tentu orang yang ingin menyenangkan hati kakek. Tapi apa yang mesti dilakukan dengan kucing sebanyak itu? "Aduh Nek," kata kakek, "ini sudah terlalu banyak. Aku perlu seekor saja. Sekarang ada 1.000. 1.000? Seru nenek dengan kagetnya. Karena gugup dan kehilangan akal, kakek tak dapat lagi menghitung dengan baik. Pokoknya banyak sekali. Mungkin 1.000 kucing. Dan kucing-kucing itu kelihatannya menyukai kakek dan nenek. Mereka berkerumun menghampiri kakek dan nenek untuk mengajak bermain. Kakek jadi bingung. "Nek," katanya, "kita harus cepat cari akal. Kemana mesti ditaruh kucing-kucing ini?" "Ya kek," kata nenek, "satu saja sudah cukup. 1.000 kucing terlalu banyak." Untunglah kakek segera mendapat akal. "Nek, tunggulah aku di rumah," kata kakek. "Aku segera kembali." "Kemana kek?" tanya nenek. Tapi kakek sudah berlari keluar rumah meninggalkan nenek dan kucing-kucingnya. Kakek pergi ke rumah tukang jahit. 2 penjahit bersaudara waktu itu masih tidur nyenyak ketika kakek tiba. Kakek segera membangunkan mereka. "Cepat," kata kakek, "tolong tuliskan untukku sebuah pengumuman. Waktu mendesak. Aku sendiri tak pandai menulis. Begini bunyi pengumuman itu, dengar." Kedua kakak beradik itu menurut. Yang tertua pun menulis pengumuman yang diminta kakek di atas sehelai kertas, sedangkan adiknya yang akan pergi menempelkan pengumuman itu. Setelah pengumuman itu selesai ditulis, kemudian adiknya menempelkan kertas pengumuman itu di sebatang pohon yang besar. Pohon itu letaknya tepat di depan pintu halaman sekolah dasar di kampung itu. Apa gerangan isi pengumuman itu? Dapat kalian baca sendiri. "Hari ini sesudah sekolah ada perlombaan makan kue dengan hadiah menarik di rumah kakek." Ya, kakek akan mengadakan perlombaan makan kue. Tentu banyak kuenya. Dari mana uang untuk memasak kue itu? Nenek tak kurang akal. Celengan pun dipecah. Uang celengan itu cukup untuk membuat kue sebanyak yang diperlukan. Nenek cepat minta tolong kepada perempuan tetangga dan anaknya untuk berbelanja ke pasar dan membuat kue. Lihat betapa sibuknya mereka di dapur. Bertumpuk-tumpuk kue serabi dibuat untuk perlombaan nanti. Teng, teng, teng. Sudah waktunya murid-murid pulang sekolah. Di depan pintu halaman sekolah, anak-anak tertegun membaca pengumuman kakek yang ditempel di pohon. "Perlombaan makan kue sesudah sekolah. Cepat kawan-kawan. Jangan kehabisan," seru anak-anak itu dengan riangnya. Maka ramailah anak-anak itu berbondong-bondong menuju rumah kakek. Sebentar saja halaman rumah kakek penuh sesak oleh anak-anak yang pulang sekolah. Mereka semua ingin ikut perlombaan makan kue. Menang atau kalah bukan soal. Pokoknya kita boleh makan kue banyak-banyak. Begitu pikir anak-anak itu. 2 penjahit bersaudara ikut mengatur perlombaan. Kue serabi bertumpuk-tumpuk telah siap dihidangkan. Segera perlombaan dimulai. Gung, canang dipalu, tandanya perlombaan dimulai.
Oh, puluhan, ya mungkin ratusan atau ribuan kue serabi licin tandas dimakan oleh anak-anak itu. Sorak-sorai tiada henti menambah ramai perlombaan itu. Perlombaan berakhir siapa pemenangnya? Ternyata si gendut yang paling banyak menghabiskan kue. Ia mendapat hadiah pertama. Kakek memberinya hadiah anak kucing yang gemuk, yang paling gemuk di antara semua kucing-kucing kakek. Tibalah kepada pemberian hadiah kedua. Hadiahnya pun anak kucing. Dan hadiah ketiga juga anak kucing. Hadiah keempat juga anak kucing. Kelima juga anak kucing, dan seterusnya, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 sampai hadiah terakhir. Semua hadiahnya kucing, sedangkan yang tidak menang pun mendapat hadiah hiburan. Hadiah hiburannya juga kucing. Akhirnya habislah kucing-kucing itu dibagikan kepada anak-anak itu. Pulanglah anak-anak, maka mereka semua puas. Perut kenyang, dapat hadiah lagi. Terima kasih kakek, yang sering-sering saja ya, kata mereka sambil melambaikan tangannya. Kakek dan nenek hanya tersenyum saja. Kucingnya dipelihara baik-baik ya, kata nenek. Baik nek, seru anak-anak itu hampir serempak. Setelah anak-anak pergi, kakek dan nenek segera masuk rumah. Kakek melihat ke bawah tempat tidurnya. Apa yang dicarinya? Pus, pus, keluar pus. Kakek memanggil-manggil. Itu dia kucing yang paling disayangi kakek. Ia sembunyikan di bawah kolong, tidak ikut dibagikan kepada anak-anak. Kakek puas karena mendapat kucing yang diinginkannya. Tapi nenek mengeluh. Kek, uang celengan kita habis untuk membuat kue. Sekarang kita harus mulai menabung lagi. Ya, ini gara-gara kakek yang ingin anak kucing. Pagi berikutnya, kakek dan nenek asyik memberi makan kucingnya. Mereka terkejut mendengar suara anak-anak di luar pagar. Selamat pagi nenek, selamat pagi kakek. Kapan ada lagi perlombaan makan kue, nek? Murid-murid yang berangkat sekolah menyapa kakek dan nenek. Makin lama makin banyak anak sekolah yang lewat. Mereka semua menyapa kakek dan nenek. Dengan riang mereka melambaikan tangannya. Kakek dan nenek membalas salam mereka. Maka mulai saat itu tiap hari anak-anak yang berangkat sekolah tak lupa memberi salam kepada kakek dan nenek. Mereka sekarang telah menjadi sahabat baik. Dan pada hari libur, anak-anak sering datang ke rumah kakek dan nenek. Anak-anak senang mendengar kakek mendongeng. Sambil memangku kucing kesayangannya, kakek mendongengkan cerita yang bagus-bagus. Nenek sudah melupakan uang celengannya. Sebagai gantinya, ia telah mendapat teman-teman cilik yang baik hati. Dan ini sangat menyenangkan bagi kakek dan nenek. Sekarang kakek dan nenek tidak pernah merasa kesepian lagi. Terima kasih sudah mau mendengarkan Read Loud Bunda Nabil. Assalamualaikum.